Enggak. Kalau sekarang udah dipelukin tolak bau gitu ya. Enggak gitu. Alhamdulillah berhasil berarti Pak ya. Kalau kawan-kawan kayak ahbab tablik itu kalau di rumah itu sudah mulai suntuk, huruju dulu. Pulang-pulang rindu seperti orang baru menikah lagi. Tuh bisa belajar sama teman-teman tablik Pak ya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat ni'am itu nikmat-nikmat jamak dari nikmah, dia sedang menantang Allah untuk menghilangkan nikmat itu. Nikmat tuh jangan dibayangin duit doang. Ini kebanyakan kita mikirin duit, rumah, apalagi sehat. Enggak semuanya apa aja. Ilmu ini nikmat enggak? Nikmat enggak? Bersyukur itu berterima kasih. Bahasa Arabnya syukur, terima kasih itu bahasa Indonesianya. Lam yashkurillah malam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada pasangan, kepada anak, kepada semua yang pernah berjasa dalam hidup kita gitu ya. Maka saya sendiri berterima kasih kepada orang yang menegur saya. Inilah manhaj Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau tidak ketemu mursyidmu, karena mursyidmu mungkin tidak tiap hari, maka lihatlah musuhmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Jadi bersyukur ada musuh, nikmati. Musuh itu adalah lisannya guru yang agak galak. Ya, kalau pernah dimarahin guru nak, pengalaman saya setiap kali saya ridho dimarahin guru itu berkah. Dan sampai hari ini, dulu cara baca kitab saya dimarahin guru saya, dan guru saya kakak kelas. Kamu nih baca kitabnya kayak orang bego gitu. Waduh, emang saya bego Kang. Bimbing saya Kang, nggak pernah dibimbing saya. Tapi besok ujurumiyah khatam dari maghrib sampai isya. Ulang lagi, diulang begitu efeknya. Ilmu gramatikal menjadi hafal. Karena ada yang bilang saya bego. Tuh, nikmat nggak? Coba nggak ada kakak kelas saya ngomong begitu dulu ya. Alhamdulillah. Dulu ada yang nyindir saya. Kalau ada di pesantren ini yang nggak cium tangan kiai kita, berarti orang sombong. Kan kita nggak ngerasa sombong, cuek aja. Ternyata yang maksud saya ya alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ada orang-orang hater ya. Jadi antum nih kalau mengerti bab itu, silahkan main sosial media. Silahkan main apa aja di sosial media, nggak akan terpancing. Tapi terpancing emosinya sekali, berarti antum belum berhak main di situ. Itu yang dikabarkan dulu oleh Maulana Syekh Syam Kabbani. Nanti beberapa tahun ke depan akan muncul sosial media. Beliau menyarankan murid-muridnya tidak sibuk main itu. Karena nanti orang tengkar tanpa melihat. Orang berprasangka tanpa tabayun. Benar gak? Sekarang cukup dapat postingan, kawannya dia kemudian posting ulang. Dia cuma dengar dari selentingan dari kawannya, dia ulang. Hatta sekelas ulama pun begitu. Gimana awamnya? Gimana masyarakat umumnya? Ini akhir zaman, mohon dimaklum ya. Itu yang dikalamkan dulu oleh Maulana Syekh Syam Kabbani ya. Wa man syakaroha, siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat tadi, faqad qayyadaha biqaidiha. Dia telah mengikat nikmat itu dengan kaitnya. Apa tali ikatan yang paling kuat untuk nikmat? Namanya tali syukur. Ini syukur itu pengikat. Banyak orang berpikir memberi itu menghabiskan uang, menghabiskan danang, menghabiskan harta. Enggak, tergantung nih. Jadi ada yang ngeluh, Ustadz saya bersedekah tapi duit saya tak berkurang. Ya iyalah. Benar nggak? Waras nggak ente? Bukan gitu maksudnya. Katanya berkah. Nah dia lupa berkeberkahan itu nggak mesti dibalasi dengan angka. Saya sangat banyak melihat orang yang hari-harinya suka berbagi. Allah berikan kenikmatan bahagia dalam dirinya. Orang bahagia itu meskipun terlihat renta, terlihat kayaknya lemah, tapi batinnya bahagia. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Antum pergi kemana aja, ada gedung tertinggi di Abu Dhabi, Dubai, naik aja belum tentu bahagia, apalagi ketakutan. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat yang paling besar bagi saya adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah inilah yang membuat kita memandang perannya di semuanya. Kira-kira itulah yang disebut dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran, siapa yang buta di dunia maka dia buta di akhirat. Apapun kejadian yang antum perhatikan, tidak terlihat peran Allah di situ, buta, maka orang ini tidak akan diizinkan memandang Allah di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri nanti di akhirat. Ila rabbiha nadhirah, mereka akan memandang Allah. Ingin memandang Allah. Kita ini kalau sudah jatuh cinta seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu, benar? Kayak basuh cinta aja Pak, baru jatuh cinta, dah lama. Ketika kita senang seseorang, kalau dia lawan jenis kita pengen dia jadi kekasih kita. Kalau dia teman kita pengen akrab dengannya. Nggak ketemu sehari dua hari kayaknya rindu, ditelepon, ditanyai, benar nggak? Makanya Nabi itu ketika ada sahabat tidak hadir tapi nanya, mana si fulan? Disampaikan oleh tetangganya, kamu tadi ditanya Nabi. Girangnya hatinya yang tadinya dia sakit demam berhari-hari langsung sembuh. Cuma ditanyain Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, hadisnya hasan. Ini bukan hadis sahih, bukan kitab sahih. Kitab selain sahih, namanya Al-Adab Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Satu kali dia jatuh atau apa di riwayat itu, lalu kakinya sakit dan sulit jalan. Ada orang ingat Abdullah bin Umar ini, kalau disebut nama Nabi Muhammad oleh orang yang tepat pasti sembuh. Maka diceritakanlah kepada orang yang tepat membicarakan Nabi. Orang itu kemudian datang kepada Abdullah bin Umar.
Apa kata orang itu? Hei Abdullah, coba engkau ingat-ingat kalau perlu engkau panggil. Teriak keras-keras orang yang paling kau cintai. Istrinya ngira yang bakal dipanggil. Enggak. Istri duanya juga mikir. Enggak. Tiga enggak ada semua. Anaknya juga enggak. Anaknya alim-alim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu anaknya jadi mujtahid. Enggak ada yang dipanggil. Orang tuanya juga tidak. Umar. Ternyata dia menyebut Muhammad. Langsung badannya bergetar, jantungnya kemudian kuat lagi, langsung berdiri sehat ke masjid. Besoknya kita disebut nama Nabi Muhammad SAW, gak ada efeknya. Betapa kerasnya kolbu ini. Berarti kita belum kenal Rasulullah SAW. Qululul qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati orang yang punya kolbu kepada kekasihnya pasti cenderung, pasti kangen, pasti rindu. Apakah ciri rindunya? Disebut nama kekasih, matanya berlinang-linang, hatinya rindu, bulu romanya merinding, disebut Rasulullah SAW. Maka apapun yang terjadi pada kita, obatnya cuma Rasulullah. Muncullah kemudian oleh ulama kita dapat ilham mereka. Bersebutlah salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub. Tibbil qulub dulu. Jangan jasad dulu. Qulub dulu. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada penawar penyakit kolbu kami, pelipur lara sedih kami, Rasulullah SAW. Tibbil qulub wa dawaiha, penyembuh kolbu, penawar penyakit kolbu, wa afiyatil abdani wa shifaiha, penyembuh badan, penawar penyakit badan. Nah, nikmat ini yang harus kita syukuri. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara Allah, ini yang saya sampaikan sejak awal saya ngajar di kampus, di pesantren, di mana negeri ini dapat keberkahan, diizinkan Allah buka majelis sekarang di mana-mana, malah lebih longgar di perkotaan daripada di daerah. Ini nikmat bukan? Bisa bersyukur. Coba kurangi hujatan. Menghujat wali kota kah, gubernur kah, pernahkah mendoakan mereka? Kalau orang salah didoain baik atau didoain buruk? Antum salik ilallah, orang yang sedang suluk kepada Allah. Tapi kecuali antum politisi. Kalau ada yang salah di antara pemimpin, apa yang dilakukan? Oh, dikompor-komporin terus. Kita bukan politisi, kita ini rakyat. Nikmat jadi rakyat adalah negeri yang aman. Sekarang di Suriah tidak bisa buat pengajian seperti ini. Ada cuma kota Damaskus. Itu pun hati-hati. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, dibom lagi ngaji. Maka jangan pernah membiarkan ada pemikiran-pemikiran yang tidak mensyukuri nikmat kedamaian ini. Itu yang mereka ingin memberontak. Ya, beda politik silahkan, mengkritik boleh, tapi jangan sampai ada pikiran memberontak. Saya husnuzon kepada orang-orang yang banyak mengkritik pemimpin atau siapa. Dia tidak berniat untuk memberontak, tapi niatnya cuma ingin baik. Mungkin caranya kurang baik. Kita ditegur orang caranya nggak baik, terima nggak? Susah terimanya, karena nafsiyah kita belum beres. Kalau ego antum belum beres, ditegur orang tersinggung, orang ngomong baik-baik aja kita marah. Nah, ini yang kemudian jadi catatan. Apalagi orang ngomongnya nggak benar, ngomongnya kasar. Nah, saya berharap kalau sudah ngaji hikam, kelembutannya sudah ada sampai ke lisannya. Amin ya Rabbal. Maka yang punya sosial media, buat status-status yang rahmah, yang penuh kasih sayang. Jika mengkritik pun mengkritik dengan kasih sayang. Jika ingin menegur pun menegur dengan kasih sayang. Kita ini nggak ada yang suci. Antum jadi mereka belum tentu benar. Maka jangan kemudian mencaci maki orang, mengata-ngatain orang, lupa dengan diri sendiri. Mengkritisi orang, lupa mengkritisi diri sendiri. Alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis. Sudah cukup ya? Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'roni, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu, bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing tidak tamak. Nah, kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua.
semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke 61 ya. Maqadaka say'un mithlul wahmi. Maqadaka say'un mithlul wahmi. Tidaklah yang mengikatmu. Nah, lifestyle, gaya hidup. Nah, ini mainnya di sini ya. Ma tidaklah qadaka mengkaitkanmu, menarikmu say'un sesuatu pun mithlul waham yang lebih deras, lebih kuat daripada waham. Waham itu apa? Nah, ini kalau kita buat ilustrasinya, yakin itu sudah paling tinggi. Pertengahan namanya syak. Apa arti syak? Ragu. Di bawahnya namanya waham. Jadi ini 50%. Dari 0 sampai 50 disebut dengan waham. Pikiran, asumsi tentang sesuatu yang lemah bahkan di bawah syak, tapi kemudian jadi was-was. Bentuknya nanti was-was. Atau kata-kata orang. Hati-hati apa kata orang gitu. Pernah begitu nggak? Apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor? Apa kata orang kalau apa kata orang kalimat itu? Padahal orang nggak pernah ngomong ya. Benar nggak? Saya pernah pakai motor ke sini kan, malah disamperin. Wah Ustadz, malah digituin. Motornya motor bat, lagi badan kita segede gini, malah dipuji-puji. Ya saya kaget, saya nggak mau dipuji ya. Nggak akan ada teman-teman. Kata-kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Nah maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu dari 51 sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya, atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. Nggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi lagi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir main sendiri kan, tegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri, bingung apa yang mau dibayangkan kan, Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatur ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan roh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mulai pagi ini coba mulai kalau zikir la ilaha illallah katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang mandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan pasangannya. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah nggak lihat rumah tua bagus zaman-zaman dulu? Kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an itu gede-gede, tapi sekarang jadi hancur, nggak ada penghuninya, malah jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi ya. Jadi jangan ngikutin lifestyle kata orang. Dan di dalam teks yang lain, beliau di Hikam mengatakan min jahlil murid. Ciri-ciri orang yang benar-benar jahil, ya truku yakinan mah, dia meninggalkan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Apa yang membuat publik figur di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimah la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid ya yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar karena saya tidak terima baiat. Meskipun sesekali saya terima talqin, cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun nggak saya kasih? Tahu-tahu lagi nggak ada ngapa-ngapain, kita talqin dan dia merasakan nikmatnya ya. Antum sholat, yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat tapi kepikiran motor dikunci apa enggak, mobil dikunci apa enggak, itu dari waham ya. Setannya ada tuh, setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan. Kalau ini namanya, ada lagi namanya ya, saya lupa. Ada 7 nama iblis. Kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang 4. Jadi ada 7 tuh iblis ya. Ada iblis yang adu domba, saut namanya. Ada iblis yang membuat suami istri, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok, majelis dengan majelis berselisih, itu namanya dasim. Ada rumah tangga kacau, itu dasim bekerja. Mohon maaf, pengurus masjid tengkar, itu dasim bekerja. Maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti banyak kata-kata orang. Dan jangan terganggu dengan kata-kata orang. Ya, yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridha nggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia. Pandanglah yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa taala. Ini modal saya menjalani hidup. Makanya Allah itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan iman itu 6 rukunnya. Dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan yang terakhir. Engkau percaya kepada takdir. Mau bahagia, percaya kepada takdir Allah. Bahwa semua yang Allah kasih itu baik. Gak ada yang gak baik. Ketika Rasulullah SAW dilempari oleh orang Taif, Rasulullah ngeluh gak takdirnya? Rasulullah ngeluh gak, curhat gak ke Jibril? Curhat ke Abu Bakar gak? Abu Bakar
melihat Nabi berdarah-darah, nangis. Abu Bakar luka, tapi dia nggak merasa sakit. Dia sakit ketika kekasihnya disakiti. Dia sakit ketika nabinya disakiti. Dia sedih ketika gurunya, sang maha gurunya bersedih. Tapi Nabi SAW tidak bersedih. Datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Nabi, aku tidak butuh engkau wahai Jibril. Urus tugasmu. Siapa yang menyuruh kamu turun? Nggak ada. Balik. Disuruh pulang Jibril oleh Rasulullah. Itu Jibril kalau mau tinggal kepakin sayap habis Taif. Maka orang-orang yang mewarisi rohani Nabi, dia tidak akan menyimpan dendam di kolbunya meskipun orang melemparinya. Semoga kita diberikan rohani seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dituduh nanti terhipnotis ya, dituduh nanti diperdaya, digundam, digendam, apa sih namanya, macam-macam, gak masalah, biarin aja. Itu kata orang, kita dan Allah kan. Kita lebih tahu sir kita dengan Allah, rahasia kita dengan Allah. Maka antum harus punya wirid, punya zikir khusus yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Maka kita tahu Allah gak begitu kok kepada saya. Ingat kalau zikirnya enak, ingat kalau nikmatnya banyak. Maka kita katakan apapun kata mereka, aku dan Allah, aku lebih tahu ya. Kira-kira seperti itu. 62. Anta hurrun mimma anta anhu ayyisun. Engkau akan merdeka, engkau akan bahagia, engkau akan leluasa, engkau akan santai. Mimma, yang mana anta, engkau, anhu, darinya, ayyisun, engkau berlepas harapmu darinya. Maka orang-orang yang diperbudak oleh dunia, ketika dia ada harapan ke si dunia, dunia itu ada harta, ada pasangan, ada anak, ada popularitas, apalagi ada pujian, pengen dipuji, takut dibenci, itu semua dunia. Putuskan hubunganmu dengan semua itu dari batin ya, maka engkau bahagia. Anta hurrun. Jadi kalau antum gak kuat dengerin kata-kata orang di sosial media, tutup sosial medianya. Tapi kalau kuat, biarin aja. Badai pasti berlalu. Rasulullah SAW kuat gak dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy? Apa kata orang kafir Quraisy? Rasulullah itu majnun ya, kita tulis majnun. Ini bahasa yang menghina sekali. Gila, tertutup akalnya. Sahir. Jadi masih mending saya dituduh dihipnotis. Rasulullah dituduh penyihir ya. Sahirun mubin. Rasulullah itu penyihir yang nyata. Maka pewaris Rasulullah di setiap masa pasti nanti akan dituduh hal yang serupa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang mewarisi rohani Nabi akan juga mewarisi ujiannya Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang takut kepada Allah. Bukan yang pintar baca kitab. Bukan yang bergelar. Al-ulama dalam Al-Quran yang takut kepada Allah. Yang kenal Allah. Warathatul anbiya, akan mewarisi para nabi. Maka Nabi mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Di riwayat kedua fal amthalu fal amthal. Yang paling banyak diuji dan yang paling keras goncangannya adalah para nabi, lalu pewaris para nabi, lalu pewaris gitu. Siap berjuang. Ahlul Badr disebut apa? Disebut orang jobless, nyusahin orang. Ansor itu Abu Hurairah dituduh budak perut, budak makan. Karena Abu Hurairah ini santri Rasul. Ada yang pernah nyantri, pernah tinggal di asrama, giliran ada yang ngundang gimana? Mahasiswa ngekos. Giliran ada yang ngundang makan gimana? Balas dendam, perbaikan gizi. Ya benar, perbaikan gizi. Salah nggak Abu Hurairah makan banyak? Nggak salah. Justru yang ngundang seneng. Abu Hurairah santri Rasulullah makannya banyak. Alhamdulillah.